Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Sebelumnya aku ucapin Happy New Year, selamat tahun baru 2024 ya. Tahun ini makin sukses, makin bahagia, banyak keberkahan datang. Yang berharap jodoh dipertemukan di tahun ini, menikah ya. Yang berharap promosi jabatan ya, jabatan kamu naik, gaji kamu naik tahun ini, usaha makin lancar, ekspansi, bisa buka cabang di mana-mana ya, dan yang tadi segera lulus. Oke, dan kita berdoa senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kali ini seperti biasanya aku akan update untuk pesan semesta harian ya di hari pertama tahun 2024. Untuk hari ini hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Yap, wish wisely. Wow, pas banget nih dengan temanya tahun baru ya. Ucapkan harapanmu secara bijak ya, atau gunakan kesempatan untuk ini ya, memanjatkan doa atau mengungkapkan harapan-harapan kamu secara bijak. Use your wishes, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dream come true. Jadi ketika kita mengungkapkan harapan-harapan ya, mesti dengan bijaksana ya, supaya apa yang kita manifestasikan, harapan yang ada di dalam hati kita bisa terwujud ya, satu persatu bisa terwujud dan membuat impian kita bisa menjadi kenyataan. Nah, bagaimana wisely itu secara bijak ya, yang pasti apa yang kita manifestasikan, harapan kita, impian kita itu tidak tidak merugikan ya, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Kita bahagia tanpa harus mengambil kebahagiaan orang lain, tanpa harus berbahagia di atas derita orang lain ya. Dan bermanfaat pastinya baik untuk diri sendiri dan juga semua makhluk di bumi ini ya. Dan juga harapan yang kita ucapkan dengan bijaksana dibarengin dengan usaha ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Jadi harapan-harapan kita pasti terwujud ya, selama itu untuk untuk kebaikan ya, untuk kebaikan semua makhluk di bumi ini, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil kebahagiaan orang lain, dan tidak berbahagia di atas kesedihan atau penderitaan orang lain ya. Itulah harapan bijak. Oke, harapan yang bijaksana. So kita lanjut untuk
pesan semestanya. Pas banget ya, di awal tahun pasti ya, kita tuh pasti mengucapkan harapan-harapan, resolusi, impian yang ingin kita wujudkan di tahun ini. Oke, untuk pesan semestanya, ya, Unfinished Symphony. Wow, udah berganti tahun ternyata ada aja hal-hal yang belum kelar ya. Jadi kalau kamu merasa masih ada koneksi ya, kontak batin, ada chemistry dengan someone, mau ini mantan, mungkin pasanganmu yang saat ini lagi berkonflik, atau dulu pernah deket, atau sempat ya dulunya mungkin jadi gebetan tapi belum sempat jadian. Nah, aku rasa hari ini ada koneksi yang belum selesai ya, hubungan yang belum benar-benar kelar, cinta yang belum benar-benar kelar ya. Dan kemungkinan besar ya hari ini ada terkoneksi, entah kamu ngucapin Happy New Year, atau dia yang chat kamu tanyain kabar ya, atau bahkan ada pertemuan. Jadi ada kisah yang belum selesai, ada kisah yang belum usai ya. Kemudian juga beberapa ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya di penghujung tahun 2023 itu udah kelar, ternyata belum selesai. Jadi kamu masih harus selesaikan atau lanjutkan. Jadi to be continue gitu ya di tahun 2024 ini ya, terutama di hari ini. And then ada pula yang ya mungkin kamu ada kerjasama gitu ya, rekanan, atau ada relasi, atau ada kerjasama MOU gitu, yang ternyata meskipun udah berganti tahun, ternyata kamu masih dilanjutkan gitu ya. Ibaratnya tuh kayak ya seseorang masih memerlukan jasa kamu, tenaga kamu, kemudian ya bekerja sama itu tadi ya, masih berlanjut. Oke, next ya untuk pesan semestanya ya, Imagine. Nah ini ini ya seperti menjadi lanjutannya dari pesan healingnya Wish Wisely gitu ya, dimana ketika kamu mengungkapkan harapan-harapanmu secara bijaksana, selain juga pasti dengan usaha juga ya. Nggak mungkin kita cuman aku pengen ini, aku pengen itu, semoga tahun ini itu, semoga tahun ini gitu, tapi kita nggak ada usaha ya percuma. Nah, selain dibarengi dengan usaha untuk menarik energinya supaya ketarik lebih cepat ya, kamu bisa gunakan visualisasi, dan ini bagian dari teknik law of attraction ya, dimana selain kita afirmasi, kita scripting atau tulis jurnal, kita juga bisa lakukan visualisasi dengan imagine, membayangkan apa yang kita impikan, harapan-harapan kita ini seolah-olah sudah terjadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, message in the bottle. Akan ada sebuah pesan yang datang, bisa ini pesan dari semesta, datang melalui intuisimu ya. Jadi seperti kamu mendapatkan bisikan atau petunjuk untuk do something gitu ya, yang mana pesan yang lewat intuisi itu sebenarnya pesan dari ilahi ya, lewat intuisi kita, dan itu adalah jawaban dari doa kita gitu. Jadi kalau selama ini kita udah doakan, kita afirmasi ingin mengetahui tentang sesuatu, nah nanti akan ada seperti yang menggerakkan dari intuisimu untuk melakukan sesuatu hal. Nah di situ nanti akan terjawab gitu apa yang menjadi rasa penasaran kamu, keingintahuan kamu ya, atau ya sesuatu hal yang kamu nanti-nanti. Oke.
Kemudian juga kamu bakal menerima pesan dari seseorang gitu ya. Kalau di sini aku lihat dari unfinished business ya, orang dari masa lalu ya. Dan karena ini general, jadi orang dari masa lalu ini nggak selalu tentang percintaan. Bisa jadi itu sahabat lama, teman kecil kamu dulu, teman sekolah, atau bisa juga teman kerja lama gitu. Mungkin kalian udah berpindah-pindah tempat kerja gitu ya. Nah, kamu akan dapat pesan. Nah, pesan ini tentu saja penuh arti ya, bukan hanya yang sekedar nanyain kabar, tapi ada sebuah informasi atau sesuatu hal yang membuat kamu happy ketika kamu mendengar pesan itu. Oke, kita lanjutkan untuk energi hari ini. Oke, Six of Platter. Ada rezeki tak terduga yang kamu dapatkan hari ini. Beberapa akan mendapatkan hadiah atau kado, bisa jadi oleh-oleh gitu ya, pemberian atau souvenir. Nah, ini bisa pula energi kamu di mana untuk mengungkapkan rasa syukurmu, kamu hari ini berbagi ya, seperti ya mungkin ada kegiatan sosial, kegiatan amal gitu ya, kamu juga berbagi. Oke. Ya, nih. The up so downer ini sama seperti the hangman ya. Ada situasi memang kalau di sini terhubung dengan unfinished symphony, ada sesuatu hal yang belum selesai. Jadi koneksi kamu dengan seseorang ini ngegantung, belum selesai. Itu kalau dalam percintaan ya, tapi bisa juga ini dalam pekerjaan, ada kerjaan yang memang belum kelar. Nah, ini mungkin harus segera kamu selesaikan atau kamu cari solusi atau jalan keluar gitu ya. Atau sebenarnya nggak ada masalah dengan pekerjaan ini atau project ini, cuman kenapa unfinished, ada energi menunggu, bisa jadi karena kepotong hari libur, cuti, atau bisa juga karena pihak-pihak terkait gitu ternyata belum bisa memenuhi apa pesanan atau orderan kamu ya, jadi memang menunggu, belum selesai ya. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, the one who stay behind. Jadi hari ini akan ada seseorang yang selalu support ya di belakang kamu. Di belakang layar tuh dia selalu memberikan bantuan, support, motivasi ya, tanpa dia harus show up kemana-mana. Nah, ini bisa keluarga, orang tua ya, mungkin anak, bisa sahabat, pasangan ya, atau partner kerja kamu, atau bisa juga bos kamu ya. Oke, kita lanjut. Oke, the starry roof. Wow, ini juga sangat positif ya. Mungkin kalian berzodiak Aquarius, atau hari ini kalian akan berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aquarius. Mau itu teman dalam urusan kerjaan, pasangan ya, atau keluarga. Oke, akan ada sesuatu hal yang membahagiakan. Jadi ibaratnya kalau kemarin mungkin sempat kamu merasa langit kamu gelap karena mendung, gak ada bintang ya, akhirnya hari ini ada bintang yang bersinar ya, ada bintang yang bersinar. Nah, ini seperti bahwa kamu akhirnya menemukan solusi atau jalan keluar atas masalahmu. Terus mungkin kamu sempat galau, finally ada something yang membuat kamu tuh happy, tersenyum lagi. Kemudian dari ya energi The Star ini juga bisa tentang spiritual ya, tentang ketenangan, pencerahan ya, enlightenment. Jadi ya bisa aja kamu hari ini dipertemukan dengan ya bisa siapa aja ya yang memberikan pencerahan gitu ya, yang awalnya kamu muram, kamu bisa
happy ya, bisa mendapatkan apa ya istilahnya itu, pikiran kamu jadi kebuka gitu ya, jadi terbuka sehingga kamu memandang suatu masalah itu nggak sempit ya, lebih ke bisa mengambil hikmahnya. Nah, untuk rezeki ini juga sangat positif, apalagi di sini tadi ada six of platter ya. Jadi tentang rezeki, apa yang kamu nantikan, yang kamu harapkan ini terwujud. Akhirnya bisa kamu dapatkan ya. Bonus kalau akhir tahun mungkin udah ya. Ya bisa jadi awal tahun ada kenaikan gaji ya, atau ada transaksi sehingga kamu ada keuangan masuk gitu ya. Oke, yang terakhir untuk energi hari ini ya, Eight of Crowns ya. Aku rasa sebagian besar dari kalian sepertinya hari ini nggak kemana-mana gitu ya. Bisa jadi mager karena jalanan macet, masih situasi liburan tahun baru ya. Bisa pulang, mungkin kalian capek gitu ya. Udah males, mager, nggak bisa kemana-mana, atau mungkin ya ada hal-hal yang mesti batal, tertunda, atau mungkin juga nggak enak badan gitu ya, jadi nggak kemana-mana atau nggak bisa kemana-mana, atau ada urusan-urusan kerjaan yang hari ini masih belum bisa dilakukan atau terrealisasi ya. Nah ini tadi kan terkait dengan the hangman ini ya, masih kayak ngegantung, mesti menunggu ya. Ya udah kayak yang ya udah nikmati aja hari ini meski nggak kemana-mana, meskipun kerjaan harus tertunda, bahkan ada yang batal juga mungkin, tapi ya energinya kamu tetap enjoy, tetap santai ya, bukan berarti terus jadi stres, itu enggak ya, sepertinya ya karena faktor masih liburan panjang, masih tahun baru, ada hal-hal yang mesti ditunda ya, terutama dalam pekerjaan. Oke, kita lanjutkan untuk pesan percintaannya ya, love message. Oke, yap. Don't make decision based on goal or what you think you should do, for it is only is being true to yourself that you can be true to others. Jadi pesannya dalam kamu ngejalin hubungan atau perjalanan percintaanmu ya dengan siapa aja, jangan membuat keputusan berdasarkan karena rasa bersalah atau karena suatu kewajiban gitu ya. Keputusan yang benar itu mesti datangnya dari hati ya. Jadi bukan berdasarkan atas rasa bersalah atau kewajiban karena komentar orang lain atau perkataan orang lain ya. Tapi kamu lebih mendengarkan suara hatimu aja ya. Mendengarkan suara hatimu, dan ya itulah yang keputusan yang benar ya, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Oke. Next ya, untuk angel message atau pesan malaikat di tahun baru ya. Oke, ask for help from others. Jadi, mintalah bantuan kepada orang lain ya. Angel memberikan pesan itu. Jangan malu atau segan, karena ketika kita meminta bantuan bukan berarti kita lemah ya. Walau bagaimanapun kita nih punya batasan, punya limit, bisa capek ya, bisa kehabisan energi, bisa pula stuck sampai nggak ada ide, nggak bisa mikir ya, bahkan juga bisa stres. Nah di sini ya fungsinya kamu menjalin hubungan baik dengan teman-teman kamu ya, dalam persahabatan, menjalin hubungan baik, kasih sayang dengan keluarga, menjalin hubungan baik dengan rekan kerja ya. Inilah fungsinya ya, ketika kamu udah overwhelming, kamu udah over limit ya, dan disitulah saatnya kamu meminta bantuan kepada orang lain. Oke,
So, yang terakhir untuk afirmasinya. Ya. It's time to heal and evolve. I am taking care of myself and my inner child and filling my mind with light-filled thoughts. I will fully heal and evolve. Sekaranglah waktunya untuk menyembuhkan diri dan berkembang, ya. Aku akan menjaga diriku sendiri, ya, dan juga batinku, memenuhinya dengan cahaya, memenuhi pikiranku dengan cahaya, dan aku akan merasa benar-benar sembuh dan juga berkembang atau bertumbuh, ya. Aku ulangi afirmasinya. Sekarang waktunya untuk bertumbuh dan sekarang waktunya untuk sembuh dan berkembang, ya. Aku akan mengambil tindakan untuk diriku sendiri. Aku akan menjaga diriku dan juga batinku dan memenuhi pikiranku dengan cahaya, ya, sehingga aku bisa benar-benar sembuh dan juga bertumbuh, ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Sekali lagi aku ucapkan selamat tahun baru. Semoga resonate ya untuk pesan-pesan yang positif. Ambil manfaatnya, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin untuk beberapa yang negatif, ambil sebagai pengingat aja ya. Semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.